Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 9 ini sungguh sangat indah didengar. Dan saat kita berdoa, inilah yang sangat kita harapkan. Tetapi kita perlu mengerti bahwa pernyataan Tuhan Yesus ini tidak terlepas dari apa yang dikatakannya dalam ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena memiliki kaitan yang sangat erat. Artinya, agar permohonan atau doa kita terkabul, ada sikap-sikap baik yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Yaitu pertama, meminta sesuai dengan kebutuhan kita. Bila kita meminta sesuai dengan kebutuhan kita, maka akan diberikan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Menurut kita itu adalah kebutuhan. Tetapi dalam pandangan Tuhan itu bukan kebutuhan kita. Oleh sebab itu, kita harus meminta sesuai kebutuhan kita dan menurut kehendak Tuhan. Karena Tuhan tahu dengan pasti apa yang kita butuhkan. Sikap inilah yang ditunjukkan seorang yang pada tengah malam datang kepada sahabatnya. Kita bisa baca di ayat yang ke-8. Sahabatnya akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Ia tidak meminta pinjam uang untuk membeli roti, tetapi ia meminta pinjam roti yang dibutuhkan pada saat itu. Kedua, meminta dengan iman dan kesungguhan hati. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus memiliki iman dan kesungguhan hati kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan dengan keyakinan penuh, kesungguhan, dan sikap yang tidak putus asa. Dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita dapat melihat orang yang datang kepada sahabatnya ini menunjukkan kesungguhan hati dan keyakinan penuh. Walaupun ia sudah mendapat penolakan dari sahabatnya, tetapi ia tetap tidak putus asa dan terus-menerus meminta dengan kesungguhan hati dan keyakinan bahwa sahabatnya ini pasti memberikan apa yang diperlukannya. Karena ia tidak merasa malu dan minta kepadanya terus-menerus, maka sahabatnya itu pun bangun memberikan apa yang diperlukannya. Demikian pun Tuhan,
Jikalau kita terus-menerus memohon, meminta dengan kesungguhan, maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, memiliki kesabaran. Untuk mendapatkan 3 roti supaya ia dapat menjamu tamunya tidaklah mudah. Ia harus sabar karena ia pergi meminta pinjaman 3 roti bukan pada waktu pagi hari atau siang hari, tetapi pada tengah malam. Itulah yang disampaikan dalam perumpamaan dalam pasal ini. Mungkin saja sahabatnya sudah tidur dan tidak mendengarkan panggilannya. Karena itu ia harus sabar dan terus-menerus memanggil tanpa merasa malu. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang sungguh-sungguh itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Demikian juga kita, saudara-saudara yang terkasih, untuk memperoleh jawaban doa atau permohonan, kita harus bersabar dan tidak berjemuh-jemuhnya berharap kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas kasih berkat yang Tuhan berikan pada kami, sehingga pada saat ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersungguh-sungguh memohon kepada Engkau di dalam iman dan pengharapan kami. Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman-Mu dapat kami lakukan. Berkati kami, jemaat-Mu secara khusus HKBP Tanjung Priok Timur. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala apa yang diperlukan Tuhanlah yang mencukupkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang menyembuhkan, yang berduka Tuhan menghibur, yang bergumul Tuhan yang menguatkan. Lindungi kami ya Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.